Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin sekalian, insyaallah salat zuhur kita pada kesempatan ini mudah-mudahan menjadi salah satu bagian amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, awal Februari kemarin saya diamanahkan oleh sebuah penerbit untuk hadir di Cairo International Book Fair, ya, pameran internasional di Mesir. Tujuan utamanya adalah menghunting naskah untuk kemudian diterbitkan. Dari beberapa buku yang kami dapatkan di pameran itu, pada hari ini saya bawa salah satunya. Ini ya, Nawafidh ila Qulubil Akhirin. Kalau kita terjemahkan kira-kira adalah jendela supaya kita sampai ke hati orang. Ya. Buku ini ditulis oleh Syekh Isam Al-Ghamami, yang berisi tentang amal-amal di dalam Islam yang kalau kita lakukan, itu kita akan mendapatkan penerimaan, ruang penerimaan dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jemaah kita. Ya, ya tentu beliau menulis sekitar 40 amal di dalam Islam, ya, dan tidak semua kita bisa sampaikan. Saya milih-milih beberapa yang saya anggap bisa kita sampaikan pada siang hari. Hadirin sekalian, ya. Misalnya beliau menyampaikan salah satu amal di dalam Islam, ya, yang tentu diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan at-taghabi wat-taghaful, ya, yaitu sedikit agak bersikap masa bodoh, ya, dengan urusan-urusan yang urusan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kita tidak terlalu penting untuk mengintervensi lebih jauh. Ya. Jadi ada perkara-perkara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sedikit agak punya fikih pembiaran. Ya. Dengan menjaga seperti ini biasanya hubungan kita dengan dia akan stabil baik. Ya. Tentu ya pada masalah-masalah yang ditoleransi, bukan masalah-masalah pelanggaran syariat. Ini perlu kita garis bawahi. Misalnya ya, kadang-kadang kita lihat ada teman kita yang tersandung, dia hampir jatuh. Itu kan peristiwa itu sedikit agak membuat dia mungkin malu. Ya. Dan kalau kita terus menatapnya, dia tidak percaya diri. Dengan sedikit berpaling, seperti pura-pura tidak tahu, itu namanya fikih pembiaran. Ya. Seperti misalnya, ya, ada di antara kita, laki-laki dan perempuan, itu manajemen buang anginnya tidak rapi. Ya. Jadi kalau bicara komunikasi misalnya, sambil enak bicara, tiba-tiba dia buang angin tidak sengaja, itu kalau kita mengintervensi dan bertanya terlalu dalam, itu membuat dia tidak nyaman. Ini yang penulis sampaikan, hal-hal seperti ini sebenarnya dikuatkan oleh Islam. Ya. Karena itu, ya, kalau kita misalnya pelajari sejarah para ulama salaf, ya, dulu mereka ada seorang ulama yang disebut dengan Hatim al-Asam. Kalau kita terjemahkan nama ini adalah Hatim Situli. Dia seorang ulama salaf terkenal. Tapi sebenarnya dia tidak tuli.
cuman orang-orang yang memberi gelar dia dengan Al-Asom. Dia cerdas, pendengarannya jelas ya. Kapan Al-Asom ini ya, disematkan kepada ulama ini? Karena sebuah peristiwa ringan. Ada seorang wanita yang datang untuk mengkonsultasikan tentang perkara-perkara fikih. Ya. Mungkin wanita ini yang saya bilang tadi, manajemen buang anginnya tidak bisa rapi. Ketika dia bertanya itu dia buang angin. Ya. Dan Syekh ini, Hatim Al-Asom ini, ingin membuat wanita ini tetap nyaman. Kalau diperkarakan itu nanti dia tidak bisa bertanya lagi tentang fikih, dan itu pada akhirnya membuat dia bodoh. Ya. Karena itu Hatim Al-Asom berkata, coba ulangi pertanyaan, saya tidak dengar. Ya. Ditanya lagi, saya tidak dengar, tidak jelas. Ya. Terus dikejar seperti itu sambil dia, perempuan ini atau wanita ini menghadirkan perasaan bahwa buang angin saya ini tidak didengar oleh Syekh, sampai dia merasa nyaman. Ya, dan seperti tidak ada apa-apa. Setelah itu bergaul lagi jadi enak. Ya, walaupun misalnya ada aromanya itu risiko bergaul gitu ya. Ya kan? Tapi ini yang disebut dengan penulis ini dengan at-tagaful wat-tagabi. Ada sikap fikih pembiaran yang kadang-kadang perlu kita lakukan. Seperti misalnya kita lihat ada bertetangga dengan suami istri yang masih baru. Itu kan frekuensi bertengkar itu banyak. Ya, tidak kemudian kita mengintervensi, kemudian Anda salah, seterusnya. Ada kan pembiaran-pembiaran. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya menghubungkan tema ini dengan apa yang terjadi di Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas ibnu Malik dalam hadis yang sahih, saya itu sudah sekitar 10 tahun ya hidup melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya diantar oleh ibu saya sendiri, oleh Ummu Sulaim. Ya. Coba perhatikan ungkapan Anas ibnu Malik. Ya. Di 10 tahun itu, Nabi tidak pernah, bahasa kita tuh terlalu mengkepoin saya. Lima fa'alta hadza, lima sabba hadza, kenapa kamu begini, kenapa begitu. Ya kan? Itu namanya fikih pembiaran. Walaupun sebenarnya pantas untuk ditegur. Dan itu membuat, ya 10 tahun kan bukan angka yang sedikit untuk mendampingi seseorang. Ya, kenapa kadang-kadang ada pelayan pembantu itu 1 hari 2 kali kabur kan? Mungkin dia tidak merasa nyaman. Dan 10 tahun bagi Anas ibnu Malik itu adalah waktu yang panjang, apalagi anak-anak. Ya. Anas ibnu Malik terus bercerita suatu hari dalam hadis yang sahih. Suatu hari itu saya disuruh oleh Nabi untuk sebuah keperluan. Entah menyuruh menemui si fulan, membeli sesuatu ya. Ketika saya pergi, saya bertemu dengan sekelompok anak-anak usia sebaya saya. Karena anak-anak dia kemudian bergabung dengan anak-anak itu dan lupa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menunggu. Ya. Ditunggu sampai datang. Nabi berpesan kepada Anas ibnu Malik, ya, la tukhbir ahadan. Anas, ya, tidak usah cerita ke siapa-siapa, cukup kita aja yang tahu. Ya. Kemudian ketika Anas pulang ke Ummu Sulaim, ibunya itu, dia nanya kenapa pulang lama. Ya. Nah, antara saya dengan Nabi itu terjadi sesuatu, tapi kata Nabi, la tukhbir ahadan. Jangan sampaikan ke siapa-siapa. Sampai di situ ceritanya. Kalau Ummu Sulaim ini mau intervensi, kan perempuan itu kan mau lihat rahasia itu sebenarnya kuat. Tapi sampai di situ dia biarkan saja. Sampai hari ini pun rahasia itu tidak diketahui oleh Ummu Sulaim. Nah, ini yang namanya at-tagabi. Ya, tentu dalam hal muamalat, ya, bukan pada hal-hal
Ini kan kita berada dalam konteks muamalah, kita bergaul bagaimana sahabat ini terus stabil, tidak ada yang berpisah gitu kan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya, fikih pembiaran ini penting. Ya. Seperti misalnya kita biarkan ada anak kecil yang menangis. Itu kadang-kadang perlu pembiaran. Karena maslahatnya ada. Supaya jantungnya menjadi kuat. Kalau tiba-tiba menangis, kita gendong lagi, kapan dia sehat? Ya. Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya mengatakan, perempuan itu, istri itu kalau menangis, sesekali perlu dibiarkan supaya kulitnya halus. Ya. Jadi jangan setelah pulang habis ini istrinya dibuat nangis. Ya. Tapi pembiaran-pembiaran seperti itu diakomodir dalam Islam. Nah, Allah juga punya cara membiarkan kan? Ya. Pembiaran Allah itu disebut dengan istidraj. Tidak semua orang bermaksiat pada waktu itu dihukum. Itu namanya pembiaran. Tapi pembiaran dia punya maslahat supaya ada waktu untuk dia kembali. Itu kan pembiaran namanya. Ya, Nabi SAW ketika ada badu yang kencing namanya Aqra bin Habis. Itu kan ketika para sahabat bersemangat untuk menghajar dia. Nah, kata Nabi, biarkan aja dulu. Biar dia nyaman dengan itu. Coba lihat apa yang terjadi setelah itu. Laki-laki itu, Aqra bin Habis itu, oleh sebagian, misalnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, menambahkan riwayat, Badui itu datang memeluk Nabi sambil berdoa. Allahumma arhamni ana wa Muhammadan wa la tarhamni ma'ana ahadan. Ya Rabb, hari ini saya minta Engkau menyayangi saya dengan Muhammad saja, yang lain jangan. Nah, itu namanya bagian cara beliau menjaga persahabatan. Karena kira-kira kalau dia diusir, diberikan hukuman, dia akan lari dari masjid dan akan bergabung dengan kafilahnya Abu Jahal, dan itu adalah sangat berbahaya. Nah, ini kita sebut dengan at-taghafi. Nah, ini yang disebut oleh penulis itu adalah an-nawafid ila qulubil akharin. Seni kita bergaul ya, supaya sahabat-sahabat kita ini tetap stabil bergaul dan tetap kita selalu bersama-sama. Itu yang pertama ya. Izinkan saya menyampaikan sampai waktu yang berapa saja, sampai waktu yang ada. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah as-sidqu ma'an nafs. Ya. Kemampuan kita untuk benar, jujur dengan diri sendiri. Ya, ini siapa yang bisa punya ilmu kayak begini, dia berada dalam makam yang tinggi. Karena tidak semua orang bisa. Orang yang bisa jujur dengan dirinya sendiri, pada akhirnya nanti dia bisa jujur dengan orang lain. Tapi kalau dengan dirinya sendiri saja tidak bisa, biasanya orang akan diproses, dibohongi 1, 2, 3, sampai 1 negara. Karena pada dirinya saja sendiri tidak bisa. Ya. Misalnya ya, dalam literatur Islam kita baca ya, satu contoh ya. Saya pernah baca dalam satu buku tentang Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini kita tahu sebagai salah satu khalifah di zaman Daulah Abbasiyah. Sangat terkenal ya. Salah satu hobi atau kesenangan dari Harun ar-Rasyid ini, dalam beberapa waktu dia suka ngumpulin para penyair, sastrawan, pujangga untuk hadir di majelis. Ya. Penguasa-penguasa dulu itu suka kalau ada yang bersyair kemudian dipuji, terus yang dikasih uang. Nah, itu cara mereka menghibur diri. Ya. Nah, di tengah para penyair itu, kata Harun ar-Rasyid, Kul ma ahsana ma qila fin nawaibi. Saya minta kepada kalian para penyair pujangga
mengungkapkan, ekspresikan sebuah syair, ya, di mana kata-kata itu adalah kata-kata yang paling indah dalam sejarah sastra, dalam sejarah sastra. Ya. Kita perhatikan ketika dia mengatakan ini, ya, dia melanjutkan, siapa yang bisa mengungkapkan kata-kata terbaik, ya, walaka hadzal khatimu fi yadayya, dia akan mendapatkan hadiah oleh-oleh berupa cincin yang sedang saya pakai ini. Jadi Harun ar-Rasyid itu memakai cincin mahal, ya. Sebagian riwayat mengatakan itu cincin itu 1.600 dinar. Istilahnya mahal lah. Tapi kata dia, siapa yang bisa mengungkapkan itu saya kasih hari ini juga. Ya. Tapi dalam pikirannya dia berkata, tidak ada yang bakalan bisa. Itu yang dia simpan tapi dia tidak ungkapkan. Mana ada yang bisa? Tidak ada yang bakalan bisa mengungkapkan kata-kata terbaik. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah pertanyaan itu ada seorang penyair namanya Al-Mudhabi. Dia mengatakan, wahai Harun ar-Rasyid, saya bisa. Nah, dia kemudian mengatakan begini, yanamu bi ihda maqlatayhi, ya, wa yattakhidhu bi ukhra al-manaya. Ada di antara orang itu yang bisa tidur dengan satu kelopak mata, tapi yang satu dipakai bangun, pakai sadar. Jadi ada di antara kita itu punya seni seperti ini. Satu kelopak matanya tidur, yang satu sadar. Seperti siang-siang begini banyak kayak gini. Jadi ada yang kelopak matanya satu sadar, yang satu tertutup. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang mau istirahat tapi dunianya juga tidak hilang. Ya. Fahuwa yaqdhani naimu. Orang yang seperti ini bisa bangun tapi juga bisa tidur. Dia mengungkapkan itu adalah orang-orang yang seperti raja yang kadang-kadang banyak pikiran, kelopak matanya satu terbuka, satu tertutup. Di dalam hatinya Harun ar-Rasyid ini kata-kata yang dia tidak pernah dengar sebelumnya. Dan ini adalah kata-kata hebat. Karena dia menganggap ini hebat, dia kemudian mengambil cincin yang 1.600 dinar itu. Khudhu. Ambil sebagai hadiah. Padahal tadi dalam hatinya, enggak ada yang bisa. Ya. Istrinya, Harun ar-Rasyid, Zubaidah itu, ketika mendengar peristiwa ini, dia kemudian pergi ke tempat uang, ya, penyimpanan uang. Rangkas begitu, dia ambil uang sebanyak 1.600 dinar untuk membeli kembali cincin itu, karena dia tahu cincin itu cincin kesayangan suaminya. Ya. Dibayarkan. Tapi pagi-pagi Harun ar-Rasyid tahu, dibeli. Besok pagi dipanggil lagi. Kata dia, ambil juga ini. Jadi Al-Mudhabi penyair tadi itu dapat 2 kali lipat, Pak. Dapat dari istrinya, dapat dari Harun ar-Rasyid. Banyak lah. Jadi rezeki itu tidak bisa dihalang-halangi. Kalau ada orang yang bisa begitu, dia dapat. Tapi perhatikan baik-baik, ya. Ini namanya as-sidqu ma'an nafs. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri. Biasanya orang yang punya tingkatan seperti ini, itu makam kejiwaan yang tinggi yang dimiliki oleh para orang-orang hebat. Tidak semuanya orang bisa. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dalam salah satu buku Arbaun ditulis oleh motivator Arab Saudi namanya Syekh Asy-Syugairi.
Ya. Dia bercerita di salah satu buku itu, di Arab Saudi itu ada seorang syekh. Ya. Dia punya anak perempuan dan juga anak laki-laki. Ini peristiwa nyata tentang tema ini. Karena anak perempuannya ini baru menikah, sang ayah ini ingin menyuruh putrinya coba cari rumah, cari tanah, dia mau belikan. Sehingga hari-hari mereka itu pun keluarga ini pakai nyari rumah, nyari tanah yang dekat, murah, strategis dan seterusnya. Ya. Nah, sampai suatu waktu sang ayah ini itu sudah dapat rumah yang dalam pertimbangan dia murah, strategis gitu ya. Dan nyaman bagi putrinya. Karena itu dia kontak. Ya. Kontak siapa namanya yang berkepentingan itu. Yang mengatakan, besok segera disiapkan akad-akadnya. Ya, siapkan notaris dan seterusnya. Sampai yang punya ini berkata, siapkan tanggal-tanggalnya, siapkan persiapan-persiapannya. Kata Syekh ini tidak perlu. Cukup dengar kata saya saja. Bahwa kita akan transaksi. Tidak usah pegang apa-apa dari saya. Beberapa hari kemudian, sang putri dan anak-anak yang lain ini mendapatkan rumah alternatif yang lain. Yang lebih murah, ya, yang lebih strategis, dan lebih nyaman dari rumah yang pertama. Sementara Syekh ini sudah terlanjur, pegang saja kata-kata saya. Ya. Sementara si putrinya itu milih yang terbaru. Nah, itulah seorang muslim. Dia mengatakan, tetap kita kontak yang pertama. Saya akan bayar karena saya komitmen dengan kata-kata saya. Sementara rumah ini tetap diambil. Ya kan? Ini makam kejiwaan yang tinggi, yang tidak semua orang punya. Ya. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Penuhi janjimu. Penuhi janjimu, karena janji itu nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tema-tema yang disampaikan oleh penulis, bagaimana hubungan kita dengan orang itu tetap terjaga dengan amalan-amalan yang seperti ini. Karena itu perhatikan baik-baik ya. Semua hal-hal yang bisa menghalangi asyidqu ma'an nafs tadi, jujur dengan cita-cita kita, jujur dengan omongan kita, itu sengaja dihilangkan dalam Islam supaya kita terus-terusan bisa asyidqu ma'an nafs tadi. Saya mau cerita satu kisah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bayangkan kisah ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, populer. Mungkin kita belum terlalu fokus, tapi kisah ini ada. Jadi suatu waktu, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu Bapak tahu penggantinya setelah Musa wafat diganti oleh Yusha bin Nun untuk menaklukkan Palestina. Ya. Musa kan, seperti kita tahu sejarahnya, disuruh Allah supaya menaklukkan, tapi keburu meninggal. Ya. Maka Yusha bin Nun yang akan melanjutkan perjalanan itu. Setelah generasi diganti semua. Perhatikan baik-baik, setelah pasukan anak muda ini berkumpul di hadapan Yusha bin Nun, dia berkhutbah. Ya. Dia mengatakan, ada 3 orang, ada 3 kelompok, yang siapa yang memiliki ini silakan pulang ke rumah, tidak usah ikut saya. Pulang. Yang pertama,
la yattabi'ni ahadun malaka buddam ra'atin wa huwa yuridu an yabnilaha wa lamma yabnilaha. Siapa di antara kalian pemuda laki-laki yang tadi malam ingin bersenggama dengan istrinya tapi belum kesampaian, silakan pulang. Ya kan? Itu kata Yusha bin Nun. Jadi punya hajat dengan istrinya, sudah menguasai tapi entah ada sesuatu, jangan ikut dalam pasukan penaklukan ini. Yang kedua, rajulun bana baitan walam yarfa sukufaha. Siapa di antara pasukan kita yang belum terlalu lama membangun rumah, tapi atapnya belum jadi, silakan pulang. Ya. Yang ketiga, rajulun ishtara ganaman awil khulaifat, ya, wa yantadhiru wiladah. Seseorang di antara kalian yang barusan membeli kambing atau binatang ternak, onta, sapi, tapi dia dalam status sedang menunggu anak-anaknya. Status menunggu anak-anaknya. Silakan pulang. Ya. Kenapa orang-orang ini disuruh pulang? Karena ketergantungan mereka di perang nanti dengan 3 hal ini. Bayangin ada laki-laki yang mau mensenggama istrinya. Di jalan, di medan perang dia terganggu fokusnya. Dia tidak fokus melawan. Ingatan untuk pulang ingin ada terus. Semua hal-hal yang menghalangi arah tadi, jujur dengan dirinya sendiri, itu dihilangkan. Ya kan? Yang kedua, orang yang sedang bangun rumah, kalau bangun kayak bangun kos-kosan, properti apalah, yang belum jadi biasa mengganggu konsentrasi. Ya, dulu konteksnya begitu semua kan, hal-hal yang menggantung itu. Karena itu perhatikan baik-baik, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Hadis ini di atas judul itu menempatkan bab as-sidq, bab tentang ya, kejujuran dengan diri sendiri. Tidak bisa jujur dengan diri sendiri kalau ini semua bisa menghalangi. Ini saudara-saudara sekalian, saya kira tema yang termuat dalam literatur Islam dan itu dikuatkan dalam riwayat-riwayat yang saya kira penulis sangat menarik sekali ketika membahas ini semua. Ya mungkin 3 aja kali, tinggal 10 menit, cepat sekali waktunya. Ya. Nah, ini aja nih. Saya kira ini kalau ini yang 3 ini sudah populer. Adalah kata beliau, kalau kita ingin masuk ke ruang hati orang dan gampang kita diterima, ya, sesekali kita memberi hadiah. Ya. Hadiah itu sebenarnya kan bukan dilihat dari nominalnya, tapi kadang-kadang siapa yang beri. Ya. Hadiah itu, Bapak dan Ibu sekalian, adalah ekspresi kalau kita sedang hormat, suka, cinta dengan seseorang. Tidak mungkin kita ngasih orang hadiah kalau kita tidak ada hubungan yang kuat. Biasanya akan lahir kalau kita punya hubungan yang kuat. Jadi hadiah itu adalah penghormatan sebenarnya. Karena dia penghormatan, perhatikan dalam literasi Islam, hadiah ini pun bisa diterima dari non-Muslim. Karena dia penghormatan. Inilah yang menjelaskan, saudara-saudara sekalian, kenapa Nabi itu menerima hadiah dari raja-raja yang hidup di masa beliau, yang semasa dengan beliau. Salah satu bab hadiah yang dibahas mendalam itu adalah di sini tentang hadiah Nabi dari Raja Muqawqis. Raja Muqawqis itu Raja Mesir. Itu turunan bangsa, turunan peradaban Romawi. Romawi nyuruh supaya Muqawqis jadi Raja Mesir. Ketika Nabi menjadi Nabi, itu ngirim surat, ngajak Muqawqis masuk Islam. Dia tidak mau masuk Islam. Tapi ada yang dia beli balas, namanya hadiah. Nah,
kalau kita lihat apa yang beliau kirim itu menarik. Pertama barang-barang mahal. Ada emas, ada perak, ya. Kemudian barang-barang yang ada di yang tidak ada di Medina, ada di Mesir. Seperti kain, kulit-kulit. Yang paling menarik adalah Raja Muqawqis ini menghadiahi Nabi adalah 2 gadis cantik. Yang pertama Maria Al-Qibtiyah, yang kedua Sirin, itu adiknya sendiri. Ya, Maria itu gadis cantik. Dia orang Nasrani, di tengah jalan dia masuk Islam. Ya. Dan ketika Nabi dikirim itu dia terima. Dari pernikahan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah ini lahir seorang manusia yang namanya Ibrahim. Peristiwa gerhana itu kan dia meninggal. Dan Sirin ini diambil oleh sahabat beliau yang namanya Thabit. Ya kan? Perhatikan baik-baik teman-teman semua. Itu yang menjelaskan kadang-kadang hadiah itu berkelas. Jadi kalau mau lihat kualitas orang itu, lihat dari 3 hal. Nah, silakan ukur diri kita sendiri dari 3 ini. Yang pertama, surat yang dia kirim. Dulu orang-orang tua kita itu kalau mau lihat kualitas dia, lihat tentang suratnya, bentuk font yang dia tulis, kemudian isinya apa. Itu kualitas seseorang. Ya, hari ini mungkin kita bisa lihat kalau di WA, kalau di grup-grup. Ya kan, lihat kualitas teman-teman kita itu, apa yang dia kirim. Itu menunjukkan kualitas. Ya, kalau dia sering ngiring nama merek-merek obat, berarti udah tua. Ya kan? Kalau dia itu kualitas dia. Ya, kadang-kadang teman-teman grup ini kan dulu ketemu yang dulu-dulu itu kadang-kadang karakternya tidak hilang. Kalau di masa di SMA dia mendominasi, sampai sekarang mendominasi juga di grup. Ya kan? Tidak hilang. Kualitas yang kedua, lihat dari utusan yang dia kirim. Saya kalau mau lihat kualitas Pak Dudung ini, lihat utusannya datang ke saya. Ya kan? Saya tidak usah nanya banyak tentang Pak Dudung, saya lihat aja siapa yang datang. Biasanya akan menggambarkan siapa yang, makanya orang-orang Arab dahulu pernah berkata, Ar-Rasulu ala qadril mursil. Utusan itu ya akan menggambarkan siapa yang utus. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, lihat nabi-nabinya dan rasul siapa yang datang. Kita akan paling mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui utusan dan nabi-nabi itu. Ya kan, tidak mengemis, tidak orangnya soleh dan seterusnya. Kita akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah hadiah yang dia kirim. Ya, hadiah yang dikirim. Ada orang kondangan besar, diundang lama-lama, ya. Ngasih di amplop 2.000, 10.000. Nah, kadang-kadang nggak usah banyak bertanya, itu kualitas. Siapa kita? Dan itu Raja Muqawqis. Ya, dia kasih makhluk hidup gitu ya. Nah, karena itu dari sini kita belajar sejarah ini. Kalau mau ngasih hadiah ke seseorang itu yang berdampak panjang. Jangan coklat itu jadi kotoran. Kasih orang manusia. Ya kan? Buktinya Nabi dapat hadiah berupa manusia. Kalau lahir manusia itu dia sholat, dia mengerjakan kebaikan, itu dampaknya larinya ke yang kasih hadiah. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, dari hadiah ini kemudian Nabi punya ekspresi bahasa yang besar tentang hadiah itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW pernah bersabda, 1 tahun Misr, kelak nanti kalian akan membuka yang namanya negeri Mesir. Ya, karena itu kata Nabi, perlakukan orang-orang Mesir dengan baik. Kemudian Nabi menyebutkan sebabnya. Fa'innahu nasaban wa sahar. Karena kita, orang-orang Islam ini, orang-orang Arab dengan Mesir itu ada hubungan 2 yang kuat. Pertama hubungan nasab, yang kedua hubungan kekeluargaan. Yang dimaksud dengan nasab adalah
Hajar, ibu dari Ismail, itu orang Mesir. Ya, dari Hajar itu turun Ismail, turunan ke-26 itu Nabi Muhammad SAW. Maka kita dengan Mesir itu ada hubungan nasab. Jangan lupa. Yang kedua, hubungan perkawinan. Saya dengan Maria Al-Qibtiyah. Dari mana ruang ini Nabi bisa bercerita banyak tentang Mesir? Awalnya adalah hadiah. Karena itu ada satu kata yang ini penutup ya Pak, mohon maaf ya. Satu kata. Ada satu kata yang tulis oleh penulis ya. Idza qadimta min safarin fa ahdi ahlaka walau hajarin. Kalau kau pulang dari berpergian keluar rumah, jangan lupa untuk bawa hadiah oleh-oleh buat keluargamu walaupun cuman batu. Jangan setelah ini cari batu. Tapi maksud dari pepatah ini adalah hadiah itu kecil, dampaknya luar biasa. Ya. Cerita, bekas, ingatan, memori setelah itu yang hebat. Ya. Dulu saya dulu di Morowali. Ya. Bapak saya dulu di hutan itu suka nyari suka buka-buka lahan-lahan baru. Setiap dia pulang, saya ingat saya masih SD itu, selalu dia bawa gula-gula hutan. Gula-gula, kalau di hutan itu kan ada kadang-kadang gula-gula, makanan-makanan yang kadang-kadang manis itu bisa dimakan. Itu dibawa terus. Walaupun 1 biji, 2 biji, tapi kita ingat terus. Nah, ingatan itu yang mahal, bukan hadiahnya. Inilah maksud Nabi SAW, kalau kalian ingin saling mencintai, tahadu, tahabu. Boleh pikir tentang hadiah ini. Musuh pun bisa kewalahan kalau ada hadiahnya. Karena waktunya tidak lama, mudah-mudahan 3 ini dari 40 yang ada di buku ini, insya Allah bisa sedikit memberikan gambaran tentang buku ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.